Kepada kita yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, asalkan hidup kita tetap setia dan taat kepadanya, maka kita akan diberikan keselamatan yang sudah Tuhan janjikan. Mari bersama dengan program Renungan Harian Gereja Masih Injili di Minahasa, kita bersekutu bersama, kita bersatu teduh saat ini, bahwa kita percaya kepada Tuhan, bahwa kita mau hidup taat dan setia sesuai dengan perintah Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, asal hidup setia dan taat padanya, kepadanya tersedia keselamatan, seperti janji Tuhan yang difirman-Nya. Walau dosamu merah bagaikan kirmisi, kan berubah menjadi seperti salju yang putih. Walau dosamu merah bagai kain kesumba, kan berubah jadi putih seperti bulu domba. Walau dosamu merah bagaikan kirmisi, kan berubah menjadi seperti salju yang putih. Walau dosamu merah bagai kain kesumba, kan berubah jadi putih seperti bulu domba. Engkau Tuhan yang sanggup mengampuni kami segenap umat-Mu. Engkau Tuhan yang sanggup membersihkan kehidupan kami menjadi putih, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan kepadamu, dan saat ini kami mau hidup taat dan setia sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Meskipun dalam kehidupan kami sering melawan kehendak-Mu, mungkin kami menderita dalam dunia ini, kami susah dalam kehidupan ini, namun kami mau mengikut Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus.
Saya mau ikuti Yesus sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, puji Tuhan karena di hari ini kita boleh bersama-sama akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena di hari ini Tuhan masih mempercayakan agar kami bisa hidup untuk menjalankan semua anugerah Tuhan. Namun sebelum aktivitas kami mulai, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menuntun kami sehingga kebenaran-Mu ini mampu untuk kami lakukan dalam tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini maupun sampai seterusnya. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah, kami siap untuk merenungkannya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saat ini marilah kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat 23 sampai 25. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 22 ayat 14 mengatakan, "Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Mengapa demikian? Karena banyak orang terpanggil untuk mendengarkan firman Tuhan, namun hanya sedikit orang yang bertahan dalam ujian untuk tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Kadangkala kita berpikir begini, mengapa kita harus memberi diri tapi ujung-ujungnya tidak dipilih? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang punya motivasi yang berbeda-beda ketika melayani Tuhan. Ada orang yang kalau melayani Tuhan, dalam situasi berat pun mereka tetap berjuang. Dalam situasi sulit pun mereka tidak menyerah. Tapi ada juga orang lain yang kalau melayani Tuhan hanya mau berkat, hanya mau hal-hal yang membuat nyaman dan nikmat. Ini adalah pembeda dalam pelayanan kita. Oleh karena itu, kenapa dari dua orang yang diusulkan, yaitu Barsabas dan juga Matias, hanya satu orang yang harus dipilih? Karena saudara, Tuhan yang paling tahu bagaimana kita melayani Dia. Tuhan yang paling tahu motivasi kita melayani Dia. Tuhan yang paling tahu kemampuan kita untuk melayani Dia. Ada orang yang hanya mau melayani Tuhan di tempat yang nyaman, tapi ada orang juga yang siap ditempatkan di mana saja, yang penting ada kemuliaan untuk nama Tuhan. Inilah mengapa saudara-saudara harus ada yang dipilih. Karena ketika mengerjakan pelayanan pada saat itu, bahkan kematian pun harus siap untuk diterima. Banyak yang menjadi martir, banyak yang dibunuh, dan tidak semua orang sanggup untuk melalui pelayanan yang seperti itu. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita mengenal hati kita, motivasi kita untuk melayani Tuhan. Apa yang kita inginkan ketika kita melayani Tuhan? Kalau kita benar-benar mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, layanilah Tuhan dalam setiap keadaan. Layanilah Tuhan dalam setiap situasi. Ada tantangan, ada masalah, tapi jangan pernah menyerah. Sehingga kita dipilih oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dalam segala situasi. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati firman-Nya di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih banyak karena di hari ini kami boleh lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami dikuatkan lagi oleh firman-Mu untuk mengajarkan kepada kami agar siap selalu melayani Tuhan. Kami tidak mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang memilih keadaan ketika melayani Engkau. Kami mau melayani Tuhan di dalam segala situasi kehidupan kami. Dalam keadaan suka, dalam keadaan sulit,
pun kami mau tetap menjadi hamba Tuhan yang setia. Maka perlengkapilah hidup kami, sehingga kami bukan hanya sekedar menjadi orang yang terpanggil, tetapi juga dipercayakan oleh Tuhan untuk dipilih dalam pelayanan, mengerjakan panggilan Tuhan dengan sukacita, mengerjakan panggilan Tuhan dengan semangat juang, agar kerajaan Tuhan semakin dikenal di muka bumi ini. Makasih banyak Tuhan, maka dalam nama-Mu kami sambut hari yang baru ini yang telah Tuhan sediakan agar hidup kami boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.